Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran geografi. Kali ini kita masuk pada KD 3.5 mengenai dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah memahami mobilitas penduduk dan memahami kualitas penduduk pada bidang kesehatan dan pendidikan. Materi yang pertama yaitu mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk merupakan pergerakan penduduk dari satu daerah ke daerah lain, baik untuk sementara maupun jangka waktu yang lama atau menetap secara permanen. Mobilitas seperti ini dalam geografi manusia atau human geography disebut mobilitas fisik. Ada dua jenis mobilitas fisik. Kedua jenis mobilitas itu adalah mobilitas permanen dan mobilitas non-permanen. Yang dimaksud dengan mobilitas permanen adalah perpindahan penduduk untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif atau batas politik atau negara. Mobilitas permanen dapat dikelompokkan menjadi mobilitas internal yang merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dalam suatu negara. Adapun bentuk-bentuk dari mobilitas internal itu sendiri adalah urbanisasi, yang merupakan bertambahnya proporsi penduduk yang berdiam di daerah perkotaan yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk wilayah perkotaan dan akibat perluasan daerah perkotaan. Jadi, dalam konsep ini, urbanisasi tidak selalu merupakan perpindahan penduduk desa ke daerah perkotaan. Kemudian, ruralisasi adalah perpindahan penduduk dari kota kembali ke desa, dan transmigrasi yang merupakan pemindahan dan atau kepindahan penduduk dari suatu daerah untuk menetap di daerah lain yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia guna kepentingan pembangunan negara atau karena alasan yang dianggap perlu oleh pemerintah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Kemudian, yang dimaksud dengan mobilitas eksternal yaitu perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Bentuk-bentuknya yaitu emigrasi, merupakan perpindahan penduduk dari tanah air sendiri ke negara lain untuk tinggal menetap di sana. Kemudian imigrasi adalah perpindahan penduduk dari negara lain masuk ke negara kita, dan remigrasi adalah kembalinya penduduk suatu negara ke tanah airnya sendiri setelah pindah dan menetap di negara asing. Dan mobilitas non-permanen adalah perpindahan penduduk untuk sementara waktu dari suatu tempat ke tempat lain, yaitu komutasi atau mobilitas ulang-alik adalah bentuk mobilitas penduduk non-permanen yang dilakukan dengan pergi pulang dalam tempo kurang dari 24 jam. Contohnya, seseorang berdomisili di Natar, tetapi bekerja di Bandar Lampung. Mereka pergi pagi hari ke Bandar Lampung untuk bekerja dan kembali pulang ke Natar pada sore harinya. Dan sirkulasi merupakan bentuk mobilitas penduduk non-permanen yang dilakukan dengan menginap di tempat tujuan untuk sementara waktu. Pelakunya disebut sirkuler. Mobilitas penduduk mempunyai dampak positif dan negatif bagi daerah yang dituju maupun daerah yang ditinggalkan. Beberapa dampak dari mobilitas penduduk. Pertama yaitu dampak positif bagi daerah yang dituju adalah jumlah tenaga kerja meningkat dan terjadi akulturasi dan asimilasi nilai budaya. Kemudian dampak positif bagi daerah yang ditinggalkan yaitu jumlah penduduk yang berkurang serta jumlah pengangguran yang berkurang. Dampak negatif bagi daerah yang dituju yaitu terjadinya peningkatan kepadatan penduduk, pengangguran dan kriminalitas meningkat, serta permukiman kumuh muncul atau daerah slum area. Kemudian dampak negatif bagi daerah yang ditinggal yaitu kehilangan tenaga kerja produktif bagi daerah yang ditinggalkan, kemudian tenaga untuk bidang agraris berkurang, dan pembangunan desa akan mengalami hambatan. Selanjutnya yaitu mobilitas tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pola mobilitas tenaga kerja umumnya mengikuti pola mobilitas penduduk. Berdasarkan mobilitas tenaga kerja, ada dua tipe tenaga kerja. Yang pertama yaitu stayers, adalah tenaga kerja yang bekerja di lokasi yang sama dengan lokasi tempat tinggalnya. Dari analisis mobilitas tenaga kerja hasil Sensus Tenaga Kerja Nasional tahun 2014, diketahui bahwa pekerja wanita memiliki kecenderungan untuk menjadi stayers. Kecenderungan ini terkait dengan peran dan tugasnya dalam rumah tangga.
dilihat dari tingkat pendidikannya, pekerja yang berpendidikan di bawah SMA paling banyak menjadi stayers. Menurut data distribusi persentase stayers, menurut provinsi tahun 2014 menunjukkan bahwasanya persentase penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi tertinggi, ya persentase stayers-nya mencapai 99,2%. Kemudian movers adalah tenaga kerja yang bekerja di lokasi yang berbeda dengan lokasi tempat tinggalnya. Ada dua tipe movers, yakni pekerja komuter dan pekerja sirkuler. Pekerja komuter adalah pelaku mobilitas ulang-alik dengan tujuan utama untuk bekerja. Para pekerja komuter terbesar bekerja di sektor perdagangan, rumah tangga, dan jasa akomodasi yang mencapai 24,7%, sektor industri 24,3%, dan sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perseorangan yang mencapai 23,8%. Menurut data distribusi persentase movers, menurut provinsi tahun 2014, menunjukkan tingkat pekerja komuter paling tinggi terdapat di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang mencapai 23,8% dari total penduduk pada tahun 2014. Kemudian pekerja sirkuler adalah pelaku mobilitas sirkuler dengan tujuan utama untuk bekerja. Proporsi terbesar pekerja sirkuler adalah pekerja dengan pendidikan di bawah SMA. Para pekerja sirkuler terbesar bekerja di sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi yang mencapai 24,6%, sektor konstruksi 23,9%, dan sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perseorangan yang mencapai 13,6%. Menurut data distribusi persentase movers, pekerja sirkuler, menurut provinsi tahun 2014 menunjukkan Provinsi Jawa Barat dengan tingkat pekerja sirkuler tertinggi yang mencapai 3,9% dari total penduduk. Pada tahun 2014 ada 91,9% pekerja stayers di Indonesia, kemudian 8,1% merupakan pelaku mobilitas non-permanen atau movers. Dari pekerja yang melakukan mobilitas non-permanen ini, 6,1% merupakan pekerja komuter dan 2% pekerja sirkuler. Materi selanjutnya yaitu mengenai kualitas penduduk. Yang dimaksud dengan kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non-fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak. Dari definisi tersebut, tampak bahwa kesehatan, pendidikan, dan pendapatan per kapita menjadi aspek penting bagi kualitas penduduk suatu negara. Adapun pada bidang kesehatan, yang menjadi parameter dari tingkat kualitas kesehatan suatu negara dapat dihitung melalui angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Yang dimaksud dengan angka kematian bayi atau infant mortality rate atau IMR merupakan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Nah, menurut profil penduduk Indonesia hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS tahun 2015 menunjukkan angka kematian bayi di negara Indonesia mencapai 22 dari 1000 penduduk atau 1000 kelahiran hidup. Angka ini sebenarnya sudah mengalami penurunan, pernah mencapai angka 32 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2005, dan sebenarnya 22 per 1000 ini masih sangat tinggi di antara negara-negara Asia Tenggara yang lainnya. Parameter kualitas penduduk yang selanjutnya yaitu angka harapan hidup. Jadi angka kematian bayi tadi itu berhubungan erat dengan angka harapan hidup. Jika angka kematian bayi menurun, angka harapan hidup akan meningkat. Angka harapan hidup juga menjadi indikator tingkat kesehatan masyarakat. Yang dimaksud dengan angka harapan hidup adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Nah, berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS tahun 2015, angka harapan hidup di Indonesia sebesar 72,1. Hal ini menunjukkan setiap anak yang dilahirkan akan mempunyai harapan hidup secara rata-rata sampai umur 72,1 tahun. Nah, angka ini sebenarnya sudah mengalami peningkatan, pernah pada tahun 2000 menurut sensus penduduk tahun 2000
menunjukkan angka harapan hidup penduduk Indonesia hanya mencapai 65 tahun. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2004 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, pemerintah pusat dan daerah melakukan peningkatan kualitas penduduk di bidang kesehatan melalui beberapa hal, yaitu penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup terutama bagi ibu dan anak, dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan peran pemerintah daerah dan swasta, serta memberdayakan keluarga dan masyarakat. Kemudian, peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat dan meningkatkan ketersediaan serta aksesibilitas pangan penduduk, dan peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak, serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Materi yang selanjutnya yaitu kualitas penduduk pada bidang pendidikan. Nah, pendidikan sendiri merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun indikator untuk menentukan kualitas pendidikan suatu negara dapat dilihat dari angka partisipasi sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, perkembangan kepemilikan ijazah menurut jenjang pendidikan, dan angka buta huruf pada negara tersebut. Adapun yang pertama yaitu angka partisipasi sekolah atau APS adalah proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut dan dinyatakan dalam persen. Nah, tampak dari grafik pada slide bahwa angka partisipasi sekolah untuk setiap kelompok umur sekolah cenderung meningkat dari tahun 1995 sampai tahun 2015. Peningkatan tertinggi terjadi pada angka partisipasi sekolah untuk usia 16 sampai 18 tahun. Hal ini sejalan dengan program wajib belajar 12 tahun. Kalau diperhatikan kelompok umurnya, semakin tinggi kelompok umurnya, semakin kecil tingkat partisipasi sekolahnya. Hal ini mungkin terjadi karena kelompok umur 16-18 tahun dan 19-24 tahun telah masuk dalam angkatan kerja dan mulai bekerja. Indikator selanjutnya yaitu angka partisipasi kasar atau APK yang merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai partisipasi sekolah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umur. Angka partisipasi kasar adalah rasio jumlah anak yang masih sekolah pada suatu kelompok tertentu terhadap jumlah penduduk dengan kelompok usia yang sesuai. Umumnya, APK dinyatakan dalam persen. Tampak dari grafik pada slide, angka partisipasi sekolah atau APS, yang dimaksud adalah angka partisipasi kasar atau APK meningkat dari tahun ke tahun, kecuali di jenjang sekolah dasar. Meskipun di jenjang SD terjadi penurunan, angka partisipasi kasarnya masih di atas 100%. Partisipasi kasar di jenjang SD di atas 100% menunjukkan masih adanya penduduk yang terlalu cepat sekolah atau penduduk usia di bawah 7 tahun yang sudah bersekolah atau terlambat bersekolah, yaitu penduduk usia lebih dari 12 tahun masih bersekolah di SD atau sederajat. Selain angka partisipasi sekolah dan angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni atau APM juga dapat digunakan sebagai indikator pendidikan. Angka partisipasi murni adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya dan dinyatakan dalam persen. Tampak dari grafik pada slide bahwa angka partisipasi murni meningkat tiap tahunnya. Peningkatan tertinggi terjadi di jenjang SMA. Hal ini mungkin sejalan dengan adanya program wajib belajar 12 tahun. Indikator pendidikan yang lain adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan tahapan pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh seseorang yang ditandai dengan sertifikat atau ijazah. Terkait dengan kualitas hidup manusia, tampaknya semakin tinggi ijazah yang dimiliki oleh seseorang, semakin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya. Kualitas hidupnya pun semakin meningkat.
terutama di bidang kesehatan dan perumahan. Tampak pada grafik di slide bahwa persentase kepemilikan ijazah di jenjang SMA sederajat saja yang mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan kesadaran untuk mendapatkan pendidikan lanjutan semakin tinggi. Dan indikator pendidikan yang terakhir untuk menunjukkan kualitas penduduk suatu negara adalah angka buta huruf. Angka buta huruf adalah proporsi penduduk usia tertentu yang tidak dapat membaca dan atau menulis huruf Latin atau huruf lainnya terhadap penduduk usia tertentu. Tampak dari grafik pada slide bahwa persentase penduduk yang buta huruf di Indonesia semakin lama semakin berkurang. Dari indikator-indikator ini tampak bahwa kualitas pendidikan di Indonesia semakin membaik dari tahun ke tahun. Demikian materi yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.